Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Okta Prima Sakti. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, NIM 2008 0310 2049. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Sejarah pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1912, pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam mendirikan bursa efek di Batavia dengan nama Javerick for the Effect. Bursa efek yang diperdagangkan yaitu saham dan obligasi perusahaan Hindia Belanda. Pada tahun 1950, pada tahun 1950 diterbitkan obligasi Republik Indonesia dengan diterbitkan UU Darurat Nomor 13 1 September 1951. Pemerintah kembali bursa efek dan penyelenggaraan diselenggarakan pada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek. Pada tahun 1977 sampai 1988. Pada tahun 1977 bursa saham kembali dibuka dan diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal atau BPPAN. Kemudian pada tahun 1988 pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Pada tahun 1989 sampai 1992. Pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek di Surabaya atau BES mulai beroperasi. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana, pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan ke publik. Pasar sekunder, tempat bagi investor untuk melakukan atau menjual efek yang dimilikinya. Pasar ini diharapkan dapat menjaga likuiditas efek.
Pengelola pasar modal. Yang pertama, otoritas jasa keuangan. Yang kedua, bursa efek. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan. Yang keempat, penyelenggaraan perdagangan surat utang di luar bursa efek. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Yang kedua, investor. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, perusahaan pengelola dana. Yang kelima, reksadana. Lembaga penunjang pasar modal meliputi lembaga penunjang bagi pasar perdana dan lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang untuk emisi saham, pinjaman emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjualan, perusahaan penilai. Lembaga penunjang pasar perdana, lembaga penunjang untuk emisi obligasi. Yang pertama, wali amanat. Yang kedua, penanggung. Yang ketiga, agen pembayaran. Lembaga penunjang pasar sekunder. Yang pertama, perusahaan efek. Yang kedua, perdagangan efek. Yang ketiga, pialang atau broker. Yang keempat, biro administrasi efek. Proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek pada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang pada peraturan pelaksanaannya. Masa penawaran. Selanjutnya melakukan masa penawaran, di mana masa penawaran setelah jangka waktu minimum 3 hari dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimal 90 hari. Formulir pemesanan juga hendaknya memuat informasi yang jelas tentang satu, harga saham atau obligasi. Yang kedua, jumlah saham atau obligasi yang dipesan. Yang ketiga, identitas pemesan. Yang keempat, tanggal penjatahan dan pengembalian dana. Yang kelima, jumlah uang yang dibayarkan. Yang keenam, agen penjual yang dihubungi. Yang ketujuh, tata cara pemesanan. Dan selanjutnya, yang ketiga, masa penjatahan. Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Yang keempat, masa pengembalian. Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Yang kelima, penyerahan efek. Bagi investor yang sudah memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan oleh pinjaman emisi sesuai pesanan nomor investor melalui agen penjualan. Yang keenam, pencatatan efek di bursa. Setelah semua proses di atas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat di bursa efek. Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi. Yang ketujuh, pasar sekunder. Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara perdagangan saham dengan calon pemegang saham yang berputar di pasar sekunder, tidak lagi masuk
ke perusahaan yang menerbitkan efek, akan tetapi berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang saham lainnya. Bagi saham yang tujuannya utama adalah berdagang, maka begitu akhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder, dapat menjual kembali saham apabila harganya meningkat.